Kalimantan Selatan. Yang pertama nomor 191 dari Partai PDIP, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin saya membaca langsung ke pokok permohonan aja. Silakan. Itu pun yang poin-poinnya aja Yang Mulia. Silakan, Pak. Pokok permohonan bahwa pemohon keberatan terhadap keputusan KPU nomor 300 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang ditetapkan secara nasional dalam rapat pleno penetapan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara pemilihan umum tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB yang tidak mengindahkan keberatan pemohon dan mengoreksi perbedaan hasil antara C hasil TPS dengan D hasil kecamatan yang diteruskan hingga D hasil kabupaten, D hasil provinsi, serta D hasil nasional sebagaimana yang telah pemohon ajukan. Permohonan ini adalah terkait dengan penambahan suara PAN yang dilakukan oleh termohon pada saat rekapitulasi dengan penjelasan sebagai berikut. Bahwa menurut pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara PAN akibat penambahan di sejumlah TPS se-Kabupaten Kota Baru sebanyak 807 suara. Di mana menurut C hasil dari pemohon suara PAN 487, sedangkan yang ditetapkan termohon adalah 1294, sehingga didapatkan selisih 807 suara. Penambahan ini terjadi di Kabupaten Kota Baru yang tersebar di 5 kecamatan, 18 desa, 49 TPS. Bahwa menurut pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara PAN di sejumlah TPS se-Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 5.488 suara. Di mana menurut C hasil pemohon suara PAN sebesar 7.048, sedangkan penetapan oleh termohon 12.536 suara, sehingga penambahan selisihnya didapatkan 5.488 suara di Tanah Bumbu yang tersebar di 6 kecamatan, 29 desa, 203 TPS. Bahwa menurut pemohon terjadi penambahan perolehan suara PAN di sejumlah TPS di Banjarmasin sebanyak 9.395, di mana menurut C hasil pemohon suara PAN sebesar 11.560, sedangkan penetapan oleh termohon 20.955, sehingga terjadi penambahan sebesar 9.395. Bahwa berdasarkan pada nomor 20 sampai dengan nomor 22 sesuai dengan tabel sandingan antara C hasil TPS dengan D hasil di atas, terbukti bahwa termohon diduga telah melakukan penambahan suara sah partai politik PAN total sebanyak 15.690 suara. Karenanya termohon telah salah dan keliru dalam menetapkan perolehan suara sah PAN
sehingga pelaksanaan penyelenggaraan tidak berlangsung secara jujur dan adil sebagaimana tujuan terwujudnya pemilu yang demokratis. Bahwa total keseluruhan suara PAN berdasarkan hasil pada daerah pemilihan Kalimantan Selatan II adalah yang ditetapkan oleh pemohon sebesar 278.005 suara. Sedangkan jika dikurangi dengan penambahan suara yang dilakukan oleh termohon, seharusnya perolehan suara PAN sebesar 262.315. Langsung ke petitum yang mulia. Sebentar, itu ada rekomendasi Bawaslu ya? Ada yang mulia. Di tanggal berapa itu keluar? Tanggal 22 Maret yang mulia. Tidak dinarasikan ketika perbaikan? Oh, tidak yang mulia. Kenapa? Kan masih ada kesempatan untuk dimuat dalam perbaikan. Ya, yang jelas tidak dimuat. Ya, tidak dimasukkan yang mulia. Dijadikan bukti ya untuk rekomendasi ya. Iya yang mulia. Iya, silakan dibaca petitumnya. Siap yang mulia, terima kasih. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 pukul 22.11 WIB tanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan Kalimantan Selatan II untuk pengisian calon anggota DPR RI. Ketiga, menetapkan hasil perolehan suara yang benar terkait menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Kalimantan Selatan II sebagai berikut. Nomor 1, PDI Perjuangan, C hasil salinan 89.875, D hasil 89.875. Partai Amanat Nasional 262.315, D hasil 262.315. Nomor 4, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian yang mulia disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir untuk 196, Kalsel. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenankanlah kami kuasa hukum dari Partai Demokrat selaku pemohon. Kami dari Kantor Hukum Integrity Law Firm akan membacakan pokok-pokok permohonan dalam perkara nomor 196 PHPU DPR DPRD 22 Romawi /2024 perihal pembatalan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan hasil Pileg DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan I. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum dan tenggat waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan. Pokok permohonan. Berdasarkan penghitungan versi termohon, sebagaimana tabel 1 perbaikan permohonan halaman 5, Partai Amanat Nasional memperoleh 94.602 suara. Sementara berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh pemohon, Partai Amanat Nasional hanya memperoleh 88.536 suara. Artinya, terdapat penambahan perolehan suara sebanyak 6.066 suara. Sebaliknya, versi termohon, Partai Demokrat
memperoleh 89.979 suara, sementara berdasarkan penghitungan pemohon, Demokrat memperoleh 89.980 suara, artinya terdapat pengurangan sebanyak 1 suara. Bahwa kenaikan suara PAN terjadi di 7 kecamatan di Kabupaten Banjar dan 1 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian sebagai berikut. 1. Kecamatan Kertakhanyar, Kabupaten Banjar, sebagaimana tabel 4, halaman 7-14, yang mulia, dari 150 TPS yang ada di kecamatan tersebut, di mana seluruhnya telah pemohon buktikan, berdasarkan bukti P5 sampai dengan bukti P154, PAN hanya memperoleh 2.976 suara berdasarkan hasil penjumlahan form C hasil atau salinan. Sementara berdasarkan form D hasil kecamatan DPR berubah menjadi 4.018 suara. Terdapat penambahan sebanyak 1.042 suara. 2. Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, sebagaimana tabel 5, halaman 15 sampai dengan 17, dari 53 TPS yang ada di kecamatan tersebut, di mana seluruhnya telah pemohon buktikan berdasarkan bukti P156 sampai dengan bukti P208, perolehan suara PAN berdasarkan penjumlahan form C hasil atau salinan memperoleh 257 suara. Sementara berdasarkan form D hasil kecamatan berubah menjadi 934 suara. Terdapat penambahan sebanyak 677 suara. 3. Di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, sebagaimana tabel 6, halaman 18-24, dari 148 TPS yang ada di kecamatan tersebut, di mana seluruhnya telah pemohon buktikan berdasarkan bukti P210 sampai dengan bukti P357, perolehan suara PAN berdasarkan penjumlahan form C hasil atau salinannya memperoleh 2.775 suara, sementara berdasarkan form D hasil kecamatan berubah menjadi 4.597 suara. Artinya terdapat penambahan sebanyak 1.822 suara. Keempat, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, sebagaimana tabel 7, halaman 25-29, dari 92 TPS yang ada di kecamatan tersebut, di mana seluruhnya telah pemohon buktikan berdasarkan bukti P359 sampai dengan bukti P450. Partai Amanat Nasional hanya memperoleh suara 685 berdasarkan penjumlahan form C hasil atau salinan, sementara berdasarkan form D hasil berubah menjadi 1.115, artinya terdapat penambahan sebanyak 430 suara. 5. Di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, sebagaimana tabel 8, halaman 30 sampai dengan 37, dari 132 TPS yang ada di kecamatan tersebut, di mana seluruhnya telah pemohon buktikan berdasarkan bukti P452 sampai dengan bukti P583, perolehan suara PAN berdasarkan penjumlahan form C hasil atau salinannya hanya memperoleh 1.185 suara. Sementara berdasarkan form D hasil kecamatan berubah menjadi 1.928 suara. Artinya terdapat penambahan sebanyak 743 suara. Keenam, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, sebagaimana tabel 10 halaman 38 sampai 43, dari 109 TPS yang ada di kecamatan tersebut, di mana seluruhnya telah pemohon buktikan berdasarkan bukti P585 sampai dengan bukti P693, perolehan suara PAN berdasarkan penjumlahan form C hasil atau salinan hanya memperoleh 1.688 suara, sementara berdasarkan form D hasil berubah menjadi 2.314, artinya terdapat penambahan sebanyak 626 suara. 7. Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, sebagaimana tabel 12 halaman 44 sampai 46, dari 45 TPS yang ada di kecamatan tersebut, di mana seluruhnya telah pemohon buktikan berdasarkan bukti P695 sampai dengan bukti P739, perolehan suara PAN berdasarkan penjumlahan form C hasil atau salinan hanya memperoleh 311 suara. Sementara berdasarkan form D hasil berubah menjadi 990 suara, artinya terdapat penambahan sebanyak 679 suara. Kedelapan, Kecamatan Rentau Bedauh, Kabupaten Barito Kuala, sebagaimana tabel 14 halaman 48 sampai dengan 51 dari 55 TPS yang ada di kecamatan tersebut, di mana seluruhnya telah pemohon buktikan, perolehan suara PAN berdasarkan penjumlahan form C hasil atau salinannya, sebagaimana bukti P741 sampai dengan bukti P795, hanya memperoleh 2.173 suara, sementara berdasarkan form D hasil berubah menjadi 2.220 suara. Artinya terdapat penambahan sebanyak 47 suara dari 8 kecamatan di atas. Setelah ditotal, terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional dari 88.536 suara menjadi 94.602 suara. Artinya terdapat penambahan sebanyak 6.066 suara, yang mana penambahan suara tersebut jelas-jelas memengaruhi hasil Pileg DPR RI, khususnya dalam daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1.
bahwa pemohon telah pula beberapa kali mengajukan keberatan dalam rekapitulasi, baik di tingkat Kabupaten Banjar, di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dan di tingkat nasional terkait dengan adanya penambahan yang terjadi. Namun, pemohon tidak diberikan ruang untuk melakukan pembuktian serta perbaikan pada tahap-tahap tersebut. Bahwa sebelumnya penambahan suara yang terjadi di 5 dari 8 kecamatan yang saat ini didalilkan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Banjar pada tanggal 8 Maret 2024. Namun, sampai pada saat perbaikan permohonan diajukan, belum ada putusan dari Bawaslu Kabupaten Banjar. Dan sebagai informasi yang mulia, setelah perbaikan permohonan diajukan, barulah ada putusan dari Bawaslu Kabupaten Banjar yang mengatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh PPK di 5 kecamatan yang diadukan. Padahal jelas-jelas 5 PPK tersebut sama sekali tidak menghadirkan bukti C hasil tandingan. Kemudian, putusan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut dikoreksi oleh Bawaslu RI pada tanggal 19 April yang mengatakan bahwa yang membatalkan putusan Bawaslu Kabupaten Banjar tersebut dan mengatakan bahwa 3 dari 5 PPK yang didalilkan terbukti melakukan pelanggaran administratif. Meskipun demikian, pemohon melihat Bawaslu tidak memutuskan sesuai dengan bukti-bukti yang pemohon hadirkan. Seharusnya dengan bukti-bukti yang jelas tersebut cukup bagi Bawaslu untuk memutus terjadi pelanggaran administratif berupa penambahan suara PAN. Sehingga apabila dikoreksi, maka akan memengaruhi hasil di mana seharusnya 1 kursi di DPR RI, Dapil Kalimantan Selatan 1 adalah milik pemohon, bukan milik PAN. Oleh karenanya, pada forum persidangan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi inilah, pemohon berupaya mencari keadilan dengan menyajikan perselisihan hasil di kecamatan yang jauh lebih lengkap, kali ini 8 kecamatan. Pemohon yakin dengan bukti-bukti yang telah pemohon sajikan, maka dapat memberikan keadilan pemilu dengan menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil dan merugikan pemohon yang seharusnya berhak atas kursi DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1. Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah pemohon uraikan di atas, maka fakta hukum yang berhasil pemohon buktikan adalah sebagai berikut. 1. Suara PAN dari 94.602 suara seharusnya berkurang 6.066 suara sehingga menjadi 88.536 suara. 2. Suara pemohon dalam hal ini Partai Demokrat dari 89.979 suara seharusnya bertambah 1 sehingga menjadi 89.980 suara. 3. Dengan demikian pemohon unggul 1.430 suara dibanding Partai Amanat Nasional. 4. Perubahan penghitungan suara tersebut mempengaruhi hasil dalam makna pemohon berhak atas kursi DPR RI atas nama Rizky Niras Anggraini, Bkom MIDP, caleg DPR RI Partai Demokrat nomor urut 2 sebagai peraih suara terbanyak pemohon di daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1. Berikutnya terkait dengan petitum akan dibacakan oleh rekan saya yang mulia. Sebentar itu Rajib. Baik, yang mulia. Rekomendasi tadi gimana? Jadi hanya 3 dari 5 PPK yang dipersoalkan dinyatakan terbukti ya? Betul yang mulia, dan permasalahan itu hanya karena di 2 PPK yang tidak dinyatakan bersalah itu kami tidak bisa menunjukkan lampiran D hasil kecamatan yang mulia. Sementara lampiran D hasil kecamatan itu memang tidak diberikan kepada kami. Jadi tidak bisa disandingkan antar TPS per TPS yang mulia. Tapi kalau disandingkan dari rekapitulasi, itu jelas terjadi penambahan suara. Nanti di Bawaslu ya direspon itu. Silakan petitumnya dibacakan. Izin melanjutkan yang mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang terkait daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1. 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1 sebagai berikut. Demokrat 89.980 suara, PAN 88.536 suara. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian yang mulia. Terima kasih. Terima kasih.